Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita patut panjatkan kepada Tuhan yang memperkenankan kita ada sampai hari ini. Semua karena kasih-Nya. Mari kita nyatakan rasa syukur kita lewat saat teduh pada saat ini, Senin 29 Juni 2020. Mari kita mohon tuntunan Tuhan dalam kita mempersiapkan diri, membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pemeliharaanmu kepada kami sampai pagi ini. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan saat ini kami mempersekutukan kehidupan kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan kami dalam menjalani hidup ini. Roh Kudus, tolong kami semua. Ampuni dosa kami dan bersabdalah, kami mendengarkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Mazmur 37 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya, orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya, orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan, dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Dari perikop pembacaan kita tadi diberikan tema Tuhan akan menyediakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang janda miskin di sebuah kota hidup dengan motonya Tuhan akan menyediakan. Bahkan ketika menghadapi cobaan yang berat sekalipun, Ibu Håkansson tidak pernah kehilangan senyum dan imannya yang teguh. Dengan menyerahkan seluruh kekhawatirannya kepada Allah, ia selalu mampu menanggung beban dan memperoleh berkat yang dibutuhkannya. Ibu Håkansson menjadi satu-satunya penopang hidup anaknya, Arthur, yang mengalami tunagrahita atau keterbelakangan mental. Namun akhirnya, peradangan sendi yang parah membuatnya harus terbaring. Ketika persekutuan pemuda menjenguk Ibu Håkansson untuk menghiburnya, mereka dibuat kagum karena mendapati ia tidak mengalami tekanan mental. Mereka lalu bertanya, dalam keadaan seperti ini, apa yang akan Ibu dan Arthur lakukan? Ia menjawab dengan mantap seperti biasanya, Tuhan akan menyediakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Ibu Håkansson meninggal, banyak orang bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan anaknya? Namun ketika para sahabat dan tetangga
mengantar Arthur pulang ke rumah seusai pemakaman. Dengan bangga, Arthur menunjukkan koleksi perangkonya. Bahkan selain menyobek amplop untuk mengambil perangkonya, ia juga mencoba mengerti dan mencatat surat yang diterima ibunya. Banyak pemberian yang mengalir dari orang-orang yang terbeban, cukup untuk menopang hidup Arthur. Saudara-saudara, ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, kita akan dibuat takjub. Karena Tuhan akan memelihara kita dengan cara yang mengherankan. Kebutuhan kita tidak pernah menghabiskan persediaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang dengan penuh kerendahan hati bersyukur untuk semua kasih setiamu yang telah kami rasakan dan kecap dalam kehidupan kami. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk bersekutu dalam saat teduh, membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Tuntun kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus untuk selalu menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu membawa kehidupan kami semua. Tuntun kami Tuhan, berkati kami, karuniakan hikmat kebijaksanaan kepada kami, kesehatan kepada kami, sehingga kami mampu mengangkat pekerjaan kami, tanggung jawab kami, pelayanan kami. Dan biarlah semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Dari dalamnya kami senantiasa memperoleh berkat-berkat Tuhan untuk kehidupan kami dalam memuji memuliakan nama Tuhan dan menjadi saluran berkat. Iya Bapa, berkati segala usaha dan rencana-rencana kami, sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan anak-anak dan cucu-cucu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Tuhan tuntun, Tuhan peliharakan mereka dimanapun mereka berada, baik yang dekat pun yang jauh dari kami. Kiranya damai sejahtera-Mu tetap menaungi mereka dalam segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Tuhan karuniakan kesuksesan, keberhasilan bagi mereka. Tuhan yang akan selalu menyelamatkan mereka, mempersekutukan kami dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan sendiri. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan akan majelis gereja-Mu, pengurus organisasi intragerejawi. Tuhan tetap berkati, Tuhan tetap tolong mereka dalam mengangkat tugas pelayanan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan pemuda-pemudimu, Tuhan juga yang akan tetap memberkati dalam masa muda mereka dalam menggapai cita-cita mereka semua. Biarlah mereka semua tetap sukses dan berhasil. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan saudara-saudara kami yang bergumul dalam kehidupan ini karena sakit penyakit. Pulihkan dan sembuhkan mereka, baik yang dirawat di rumah pun yang dirawat di rumah sakit. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan dan kuatkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal Tuhan, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka Tuhan. Ajar kami saling mendukung dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Kami serahkan pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati Tuhan, sehingga aman dan tentram di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati kami dalam menjalani masa new normal Tuhan, sehingga kami mampu menjalaninya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami senantiasa memperhatikan dan mewujudkan melakukan protokol kesehatan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami pasrahkan pandemi COVID-19 ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan mengatasinya sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Dan Tuhan akan memberikan kesabaran bagi kami menanti pemulihan daripada Tuhan sendiri. Iya Bapa, kami pasrahkan perjalanan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu.
Tuntun kami, sertai kami, agar kami mampu menjalani dan memaknai hari hidup karunia Tuhan. Dan di dalamnya, kami senantiasa memuji memuliakan akan nama Tuhan sendiri. Ini doa kami, ini harapan kami Tuhan. Sendengkan telingamu, dengarkan kami, yang datang kepadamu di dalam Yesus Kristus yang mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.